Bicara olahraga sama pola makan, sebetulnya mana sih yang lebih penting? Ya itu pertanyaan yang ibaratnya kayak kita bilang saya punya anak cowok sama anak cewek. Kira-kira mana yang lebih penting nih kira-kira? Mendingan kita perhatiin yang mana nih anak. Kalau bicara tentang arti dan makna, sebetulnya apa sih arti dan makna bikin bisnis fitness ini? Ya itu juga sama. Kalau ada istilah orang bilang pilihan kata mempengaruhi rasa. Problemnya sama indikator bisnis itu kan keuntungan material. Itu namanya bisnis gitu kan. Betul. Nah sedangkan bagi saya fitness center itu bagi saya bukan bisnis gitu. Bukan bisnis. Iya bagi saya itu lebih kepada kayak karya yang saya buat aja gitu. Karena saya senang menyediakan sarana fasilitas kesehatan atau olahraga bagi masyarakat gitu. Makanya kenapa saya bilang gym itu adalah puskesmas yang sesungguhnya gitu, pusat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya. Kalau yang sekarang ini kan puskesmas kan pusat kesakitan masyarakat gitu. Jadi masyarakat sakit dia ke puskesmas gitu. Nah puskesmas secara arti dan makna dia itu adalah yang namanya namanya FKTP kan, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi sebelum orang harus ke rumah sakit, jadi di-tackle dulu sama si puskesmas. Berharap dengan puskesmas bisa menyelesaikan permasalahan orang tersebut nggak perlu ke rumah sakit. Sehingga kalau orang nggak ke rumah sakit berarti tidak terjadi yang namanya kurva jumlah orang ke rumah sakit itu yang tinggi. Nah makanya the real flattening the curve itu adalah ketika kita punya gym. Karena dengan kita punya gym itu kita bisa flattening that curve gitu. Flattening the curve itu maksudnya adalah apa? Jadi tenaga kesehatan, sarana medis apa itu kan nggak akan bisa memprovide kalau seandainya masyarakat sakit semua gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh fitness center? Fitness center itu sebenarnya adalah tanpa disadari ataupun tidak disadari, ternyata fitness center menjadi puskesmas yang sesungguhnya. Dia menjadi intercept gitu. Jadi begitu orang mau sakit gara-gara ke fitness, jadi berhenti ngerokok, pola hidupnya jadi lebih sehat. Dari yang tadinya punya permasalahan metabolic syndrome, tekanan darah, gula darah ini apa, begitu dia ikutan fitness, secara komposisi tubuhnya jadi lebih baik, otomatis dia jadi lebih sehat. Terakhirnya nggak jadi deh ke rumah sakit gitu kan. Jadi benar-benar pencegahan di awal itu penting banget sebetulnya. Ya itu yang disebut yang namanya pendekatan preventif dan promotif. Nah problemnya sama di Indonesia hubungan dengan kesehatan itu selalu pendekatannya kuratif. Jadi nungguin rakyatnya sakit dulu baru nanti disembuhkan. Nah, boleh itu harusnya kayak gitu. Ya itu makanya kenapa biayanya mahal. Makanya kenapa terjadi defisit kan jaminan kesehatan nasional. Tapi berhubung kemarin COVID, beruntung jadi akhirnya tidak jadi defisit karena masyarakatnya pada takut ke rumah sakit kemarin. Oh begitu? Jadi biayanya jadi turun, cuma mati semua di rumah. mati gaya juga di rumah ya? Mati beneran, karena beneran? Kemarin kan karena sakit kan. Oke. Jadi hal tersebut yang makanya kenapa jadi sebenarnya kalau ngomongin kesehatan di Indonesia ya itu tadi balik lagi. Saya bilang kelaparan terbesar adalah kelaparan akan arti dan makna gitu. Jadi kayak kita sibuk kampanye obat merah sama perban, tapi lupa untuk mengkampanyekan gimana caranya menyeberang lalu lintas dengan cara yang baik dan benar gitu. Ke mindsetnya masih itu analoginya. Jadi betul. Kalau misalnya gini, ayo harus pakai obat merah. Obat merah adalah harga mati. Misalnya saya bilang, pertanyaannya kenapa harus pakai obat merah? Karena terjadi luka. Ya. Kenapa luka? Karena keserempet bajai. Ya. Kenapa keserempet bajai? Karena nyebrang sembarangan. Ya. Pasti Mbak. Nah, jadi sibuknya kita mengkampanyekan kita harus memproduksi obat merah yang banyak karena sekarang ini banyak orang yang luka. Nah, tapi kalau kita mau menyelesaikan akar permasalahan bukan ujung permasalahan, kenapa nggak kita ajarin orang untuk menyeberang jalan dengan yang baik dan benar? Sehingga kebutuhan kita terhadap si obat merah otomatis berkurang karena yang lukanya lebih sedikit. Tapi yang ada kita di Indonesia kebalikannya. Wah kita nggak boleh kalah sama Malaysia karena Malaysia bikin obat merah lebih banyak daripada kita harus bikin lebih banyak lagi, kalau bisa lebih bagus, dan bahkan kalau bisa kita akan membuat pabrik obat merah terbaik di dunia. Jadi mindsetnya udah ngaco. Kita mau jadi jagoan ujung permasalahan. Benar. Padahal jagoan ujung permasalahan mensyaratkan biaya yang begitu besar.
Sedangkan kalau kita menjadi jagoan di akar permasalahan, mensyaratkan biaya yang mudah dan murah gitu. Dan di Indonesia sekarang kan kalau kita bicara tingkat obesitas, diabetes kan juga meningkat banget ya beli ya. Ya itu kan udah ujungnya kan itu kan balik lagi itu kan udah ujungnya, kita ngebahas ujungnya. Ngebahas ujungnya emang orang pikir orang obesitas emangnya lahir obesitas sendiri kan enggak. Itu kan perilakunya dia. Itu kan sama aja kenapa orang bilang obesitas, kenapa dia gemuk. Ya itu kan sama aja kayak tadi saya bilang. Ya ibaratnya di Indonesia sekarang ini banyak yang luka berdarah ya. Kayaknya kita butuh obat merah gitu. Nah itu kayak tadi gitu tadi. Jadi kalau mau kita sibuk, marilah kita sibuk. Sibuk menyelesaikan yang namanya hulunya, bukan hilirnya. Hulunya bukan hilirnya. Iya, jadi hulunya apa? Kenapa orang dia bisa gemuk? Jawabannya tiap hari makannya apa? Makannya karbo, highly processed, berkolaborasi dengan highly processed fats. Tiap hari makan sembarangan, merokok jalan terus, olahraga nggak pernah, nggak mati-mati. Ya udah kan terus, makanya jadi lanjut terus dia. Bicara olahraga sama pola makan, sebetulnya mana sih yang lebih penting? Ya itu pertanyaan yang ibaratnya kayak kita bilang saya punya anak cowok sama anak cewek, kira-kira mana yang lebih penting nih kira-kira? Mendingan kita perhatiin yang mana nih anak. Nah, kayak gitu nggak nyambung gitu, karena aktivitas gerak badan, aktivitas gerak mulut, aktivitas gerak bernafas itu adalah 3 aktivitas yang memang kita harus lakukan sebagai persyaratan perilaku yang akan mengarahkan kita pada sehat atau pada sakit. Jadi kalau kita bilang mana yang lebih penting, ya udah. Ya silahkan tanya gitu, yang mana yang lebih penting, bapak saya atau ibu saya? Mana yang lebih penting, ibaratnya keluarga saya atau teman saya gitu kan, repot gitu. Karena mentalitas kita memang selalu senangnya begitu. Jadi mentalitasnya versus gitu, jadi segala sesuatu itu selalu harus pilihan gitu, dikotomi terus kan. Ya. Yuk sambil kita mau langsung boleh loh, jadi ngobrolnya. Kita udah mulai kok. Oh ini udah mulai. Udah mulai. Oke. Oh gitu, iya boleh. Iya. Ya jadi maksud saya tadi di situ lebih kepada analogi. Jadi kita itu sibuknya misalnya nanti kesibukan kita untuk menjadi murid daripada sebuah reaksi itu akhirnya yang lebih diprioritaskan. Padahal kita menjadi murid sebuah antisipasi sebenarnya yang harus diprioritaskan gitu. Nah dalam hal kecerdasan kita akan keuangan yang tinggi, kalau kita bandingkan, kita selalu menjadi murid daripada sebuah antisipasi. Contoh misalnya, uang jangan dibuang katanya, dibeliin barang-barang branded. Mending kita beli tanah. Gitu. Lo buat apa tanah menariknya nggak ada? Tapi karena dia menjadi murid daripada sebuah antisipasi, karena dia tahu bahwa tanah itu akan menjadi sebuah investasi yang dalam jangka waktu, dalam waktu tertentu terjadi sebuah akumulasi waktu, dan akhirnya nanti di ujungnya akan terjadi yang namanya konsekuensi atau apresiasi kan. Harga tanahnya jadi ternyata naik gitu. Nah ketika terjadi keuntungan daripada harga naik, ya ayo silahkan mau beli mobil, mau beli barang branded kan gitu kan. Itu kan pinter kan dia di situ. Tapi yang ada kan kalau kita dalam hal kesehatan nggak pinter gitu. Yang ada sibuknya kita malah bagaimana menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, bagaimana caranya menurunkan kolesterol, ketimbang daripada kita bilang lo ngapain ngebahas soal itu. Bagaimana mengatasi kemiskinan, kalau kenyataannya kenapa kita nggak berinvestasi belajar sehingga miskin itu tidak ada dalam kamus kita kan gitu ya. Harusnya ya dibalik ya polanya. Ya sama aja, kemiskinan, kebodohan, kegemukan, kesakitan itu sama. Sesuatu yang nggak ini gitu. Kan nggak pernah ada kayak misalnya orang bilang, misalnya contohnya ketika kita bilang kamu kok malas banget atau kamu kok tidak cerdas banget sehingga kamu jadi akhirnya jadi harus susah hidupnya. Lalu habis itu orang bilang gitu, wah kamu brain shaming ya sama saya gitu. Tahu brain shaming? Tahu. Ya, jadi karena brain shaming jadi seolah-olah kayak dia bilang nggak ada orang yang ngomong brain shaming gitu. Karena orang tahu bahwa kalau kamu malas nggak belajar, kamu bodoh ya kamu rugi sendiri kan gitu. Nggak ada orang bilang brain shaming. Karena apa? Karena kebodohan harus diberantas. Tapi ketika kita bilang dia gemuk,
kita kan bilang kita body shaming. Oh ya, that's true. Padahal kegemukan harus diberantas. Harusnya ya, supaya sehat ya. Iya dong, udah pasti dong. Kan punya lemak yang terlalu tinggi itu memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk akhirnya punya permasalahan jantung dan metabolic syndrome yang menjadi klaim BPJS hari ini. Nah itu juga yang saya ngomongin sama tim saya sebenarnya. Iya. Moga-moga lagi dengerin nih sama yang ngedit nih. Iya nggak apa-apa, tapi memang saya sering katakan bahwa sehat itu memang tidak menarik selagi masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah jadi makanya kenapa sehat itu tidak punya urgensi yang tinggi. Makanya kenapa ada istilah orang bilang mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki sebenarnya mudah dan murah ya. Tapi pada saat dia pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Nah jadi dia tuh nggak punya urgensinya, nggak ada gitu. Tubuh manusia itu terlalu sempurna. Terlalu sempurna. Betul, terlalu sempurna itu dalam arti apa? Sekarang hari ini banyak orang yang mungkin, wah terakhir saya olahraga 30 tahun yang lalu, banyak loh. Ada yang kayak gitu? Ya kan banyak 30 tahun lalu? Ya orang nggak pernah olahraga sehari-harinya kan banyak gitu. Kalau ditanya makannya apa, kan nggak pernah diet kan? Kapan terakhir kamu ngatur makanan? Nggak tahu, dulu waktu kecil kali saya diatur makanannya. Tapi setelah lewat balita saya udah ngurusin sendiri, saya makan apa saja saya makan. Bayangin dia nggak pernah ngatur makan, dia nggak pernah mengatur gerak, dia bebas apa aja, memasukkan apa aja ke dalam mulutnya, dan dia nggak mati-mati gitu. Nah itu kan artinya menunjukkan betapa tubuh manusia itu begitu sempurnanya. Nah kalau kita cerdas, apa yang kita bisa petik dari hikmah itu? Yaitu adalah bahwa orang lain yang pola perilaku hidupnya aja nggak karuan, masih diberikan kesehatan dan kehidupan gitu. Bagaimana kalau seandainya saya rubah gitu perilaku saya. Nah itu membayangkan kalau seandainya misalnya dalam ilmu ekonomi atau dalam ilmu keuangan ternyata kayak gitu juga kan enak. Uang nggak diatur ya kan, belajar nggak pernah, usaha nggak ada. Tapi yang ada ya udah duit ada aja terus ya kan, tersedia. Mau beli apa bisa, mau nyicil apa bisa gitu kan, enak dong kayak gitu. Enak, tapi saya nggak percaya sih dalam arti kata uang bisa datang sendirinya kalau memang kita nggak usaha. Justru itu betul. Bukan, justru kalau urusan itu udah pasti karena orang udah tahu, karena uang memiliki urgensi. Ketika kita nggak pay attention terhadap keuangan kan langsung nggak bisa bayar cicilan, kan udah langsung nyata gitu. Tapi ketika kita nggak pay attention terhadap kesehatan kan nggak langsung sakit. Kalau sehat itu mahal loh. Kalau saya lihat dalam arti kata sehat itu nggak mahal, sehat itu murah. Iya, yang mahal itu sakit. Oh, iya. Yes. Kalau sehat itu nggak mahal, iya, nggak diapa-apain, iya. Ke rumah sakit itu mahal. Iya, membeli sehat ketika kita sakit itu baru mahal. I agree. Good point. Cari sehat ketika kita sakit jadi mahal. Good point. Iya. Good point. Kebetulan keluarga saya juga baru ke Penang karena ada masalah kesehatan. Lumayan banget. Iya. Dimana seharusnya kalau memang olahraga bisa mencegah ya. Iya, jadi kalau 95% profil kesakitan itu semua murni karena ulah perilaku. 95%, bukan keturunan. Keturunan cuma 1%. 1%. Iya, jadi kalau genetic defects. Okay. Jadi kalau orang yang selalu bilang saya itu keturunan jantung, saya keturunan diabetes, itu bukan dia keturunan secara DNA, dia keturunan secara habitual. Jadi habitual genetics. Jadi contoh misalnya, dulu kakek neneknya itu punya budaya sebelum tidur neneknya bikinin sop buntut atau sop kaki kambing buat kakeknya biar tidurnya nyenyak karena neneknya jago bikin sop kaki kambing. Nah begitu tiap kali tidur berarti makan sop kaki kambing, kan enak gitu, nyaman. Nah dilakukan terus menerus. Nah secara nggak sengaja bukan salah sop kaki kambingnya, tapi terjadi akumulasi mungkin kalori yang berlebihan dan juga tidak diimbangi dengan aktivitas mungkin kakeknya setelah usianya semakin meningkat sehingga akhirnya itu berinvestasi terhadap kenaikan berat badannya. Nah, tapi budaya itu dilanjutkan lagi oleh bapak ibunya yang bilang bahwa ini adalah budaya turun-temurun dari keluarga, bahwa sebelum tidur kita makan sop kaki kambing. Nah, setelah itu anaknya, cucunya pun mengikuti juga dan diarahkan juga kepada suaminya. Nah, akhirnya ketika si suaminya gemuk, dia bilang bahwa kebetulan istri saya gemuk, mertua saya gemuk, kakek nenek saya kebetulan gemuk. Jadi kita semua di keluarga itu genetiknya gemuk, dia bilang begitu.
Nah, padahal yang gemuk itu adalah bukan genetik secara sesungguhnya, tapi genetik secara habitualnya. Makanya kenapa bapaknya gemuk, ibunya gemuk, pasti anaknya gemuk gitu. Banyak yang seperti itu. Iya, seperti gitu. Nah, jadi penasaran, boleh tahu beli dulu orang tuanya gemuk nggak? Atau langsung memang udah ini semua fit semua? Ya sebenarnya kadang-kadang kalau kita berbicara yang namanya parenting itu adalah sesuatu yang baik ya. Dalam arti maksudnya kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Makanya kenapa konsep daripada pendidikan itu adalah mendidik dengan mencontohkan, itu namanya Ingarsa Sentulada Tuturi Handayani. Itu sebenarnya konsep daripada ketika orang tua kita sehat, dia aktif, dia bergerak ini apa, tentu dia ngajarin ke anaknya gampang. Anaknya ikutan dengerin gitu. Jadi ketika saya punya ibu saya yang langsing dan punya bapak saya yang fit, bapak saya tentara, jadi ya saya dari kecil ya senang olahraga aja gitu. Jadi di keluarga kita ya memang kebetulan nggak ada punya kayak jadi anak-anak gemuk gitu ya. Mungkin satu-satunya yang gemuk di keluarga saya hari ini ya tinggal kakak saya aja itu juga baru gemuk setelah dia umurnya 40 tahun ke atas. Karena dianya juga males olahraga kali ya gitu. Tapi kalau dari pengalaman mungkin orang tua saya, dari ibu saya, kita kebetulan keluarganya nggak gemuk karena mungkin ya itu tadi habitualnya memang mereka termasuk orang-orang yang aktif. Dan kebetulan kalau saya memang karena produk orang lama gitu, saya kan juga udah Manula Pratama. Manula Pratama gimana? Iya, ya kalau 54 tahun Manula Pratama kan masuk ya. Jadi Manula itu udah mulai, dan nanti bentar lagi 5 tahun lagi saya udah KTP seumur hidup kan. Nah jadi maksud saya itu artinya didikan saya di tahun 70-an itu kan gitu, waktu saya dulu lagi kecil itu kan memang berbeda dengan didikan anak-anak tahun sekarang gitu. Ketika aktivitas fisiknya itu lebih banyak yang disyaratkan kan gitu. Pasti main di luar, mainnya layangan, mainnya benteng, mainnya main gundu, mainnya apalagi semua kan gitu. Anak sekarang kan nggak melakukan hal tersebut. Jadi memang itu udah pasti itu. Tinggal di komplek Hankam. Ya udah pasti apa sih gitu. Dan tahun 70-an ibaratnya ada apa itu permainan apa. Jadi semuanya kan membutuhkan aktivitas fisik. Dan kebetulan saya dari umur 4 tahun 5 tahun udah ikutan karate, ikut judo, udah ikut silat. Lalu saya jadi atlet bulu tangkis dari umur 7-8 tahun kan. Atlet bulu tangkis? Jadi nggak binaraga ya dari awal ya? Enggak, bukan. Saya atlet bulu tangkis sama Ardi Bewiranata, iya. Sama Yuni Kartika, ya Susi Susanti lah zaman dulu, sama Alan, cuma beda klub kalau sama mereka, tapi sama Ardi satu klub, saya di Jarum kan klub. Wow. Jadi saya jadi pemain bulu tangkis sampai SMA. Setelah itu jadi pemain voli, setelah itu jadi atlet atletik, jadi pelari, sprinter, jadi tolak peluru. Sampai akhirnya saya mengenal fitness, saya jadi atlet panco, lulus SMA. Nah setelah lulus SMA jadi atlet panco, karena waktu supaya kuat di meja panco, saya harus diperkenalkan dengan latihan beban kan. Nah gara-gara latihan beban lah, makanya jadi akhirnya pelan-pelan otot saya tambah banyak. Jadi saya sejak umur 15 tahun, berat saya udah tinggi, saya udah 183 seperti 15 sekarang. 15 tahun? Iya. Besar sekali ya? Iya, berat saya cuma 55. Sleep ya datamnya. Iya. Oh jadi akhirnya diperkenalkan jadi binaraga. Ya jadi latihan terus, jadi ototnya tambah naik, lemaknya tetap bertahan rendah, ya beratnya tambah naik terus, tapi ototnya tambah naik aja gitu. Jadi pas saya lulus kuliah tahun 94, saya lulus kuliah. Nah saya memutuskan untuk mau jadi atlet deh gitu. Dan dikasih sama papa mama? Dikasih sama Iya dikasih, iya. Ya saya bersyukur orang tua saya itu memberikan, ya dia udah tahu kalau saya emang senang olahraga kan. Ya tapi seiring dengan perjalanan olahraga saya itu kan juga saya membuktikannya juga dengan prestasi gitu. Jadi akhirnya orang tua saya jadi tahu kalau saya memang, kayak saya misalnya baru lulus SMA, saya panco ikut pertandingan nasional, padahal saya baru lulus SMA, bertanding kejuaraan nasional panco, pulang bawa TV gitu ya kan, berarti kan orang tua bangga, senang. Lalu saya bertanding binaraga waktu saya masih kuliah di awal-awal tahun di Bali, taunya tiba-tiba seluruh saudara-saudara di Bali pada happy karena saya masuk koran di Bali gitu. Jadi orang tua jadi bangga dengan apa yang saya lakukan, meskipun itu dulu masih dalam takaran
ya juara daerah lah gitu, juara wilayah gitu. Tapi zaman dulu big deal ya masuk koran gitu. Big deal. Waktu itu. Masuk TV apalagi? Iya, apalagi masuk TV gitu. Tapi saya pengen tahu nih Beli kan dulu cerita sempet ini badminton ya, bulu tangkis. Itu juga serius kan, masuk Jarum kan itu nggak gampang tuh. Iya. Justru emang niatan saya mau menjadi atlet bulu tangkis. Nah, cuma kan gagal karena waktu itu di kelas 1 SMA saya badmintonnya saya kalah, sekolahnya saya nggak naik. Oh, jadi sempat gagal juga. Iya, jadi gagal dua-duanya. Jadi kalau istilahnya no here no there, nggak di sana nggak di sini. Jadi badmintonnya gagal, sekolahnya gagal. Jadi akhirnya orang tua saya bilang ya udah kamu mau pilih mana gitu. Kalau kamu pilih sekolah, keunikannya dari sekolah adalah berbeda dengan kalau olahraga. There is no place for second itu gitu. Jadi sedangkan kalau sekolah nggak usah harus juara 1 gitu. Mau juara 30 juga yang penting lulus juga bisa berhasil gitu. Bahkan nggak sekolah aja bisa berhasil. Ya tapi kalau kayak badminton atau jadi atlet, kalau nggak jadi yang terbaik gimana? Kayaknya nggak mungkin ya gitu. Itu bagus banget tuh. Saya setuju banget sih. If you're not number one, you're nobody. Iya, there is no place for second inilah, second place gitu nggak ada kalau di itu. Setuju banget. Dan nggak banyak ya orang tua yang maksudnya berpikir seperti itu dan bisa nge-push juga ya. Sebenarnya sih saya bersyukur dulu orang tua saya juga kan maunya kan semua orang tua, apalagi orang tua zaman dulu ya kan juga cukup konvensional lah ya, kolot lah gitu ceritanya. Artinya anak itu sukses kalau kuliahnya selesai, nanti kalau bisa jadi sarjana, kalau bisa nanti kerja di pemerintahan atau apa ya. Jadi dulu sebenarnya itu pun juga jalan yang saya tempuh. Jadi saya kuliah juga di UI, saya ambil hubungan internasional, saya juga kan sarjana ilmu politik kan. Oh right. Nah, jadi saya juga dulu juga niatannya juga mau kerja di Departemen Luar Negeri gitu ceritanya, buat jadi diplomat gitu kan, maunya kan ke sana. Tapi memang waktu setelah lulus kuliah itu bapak saya memang melihat kok kecintaan saya itu memang banyak di olahraga, dan pada saat itu masalahnya timingnya tepat. Begitu saya lulus kuliah, saya juara nasional, saya juara Asia, saya juara dunia. Nah jadi lulus kuliah. Iya, jadi setelah itu, jadi waktu saya umur 25 tahunan kan. Nah jadi pada saat itu akhirnya bapak saya bilang ya udah kamu pilih olahraga aja gitu. Boleh. But you said tadinya you sempat gagal di bulu tangkis dan gagal di sekolah. How do you face failure?